Kemudian dikatakan bahwa 6 bulan berikutnya, 6 bulan sebelum Ramadan, mereka berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami bulan Ramadan, sampaikan kami bulan Ramadan. Karena Ramadan pergi itu bukan masalah. Ramadan akan terus datang setiap tahunnya sampai nanti hari kiamat. Setiap tahunnya Ramadan akan datang. Pergi ya pergi, tapi dia akan kembali datang. Nah kita tidak tahu. Akankah kita datang lagi di bulan Ramadan berikutnya? Akankah kita masih ada umur di bulan Ramadan tahun berikutnya? Nah, ini yang menjadi masalah buat kita. Maka jangan malas-malas angkat tangan kita semua. Allah memberikan Ramadan. Allah taqabbal minna. Allah taqabbal Ramadan yang lalu. Ya Allah, kirim Ramadan kita kemarin. Ya Allah, kirim Ramadan kita kemarin. Dengan segala macam bentuk kekurangan, dengan segala macam bentuk amalan yang mungkin sangat amat sedikit yang kita lakukan. Tapi ketika itu diterima sama Allah, demi Allah, Ramadan itu dirindukan oleh orang yang telah wafat dunia. Suatu ketika Nabi SAW sedang kumpul dengan para sahabatnya. Kemudian datang dua orang sahabat. Mereka datang kemudian masuk Islam, menyatakan keislaman di hadapan Nabi SAW dan para sahabat Nabi SAW. Selang beriring waktu, tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang bermimpi. Ini dua sahabat tadi yang masuk Islam di hadapan Nabi SAW itu ada dua model orang. Yang satu orangnya semangat banget ibadah, tapi umurnya pendek. Saking singkatnya, ini orang semangat ibadah bertemu dengan momen jihad, berperang di jalan Allah. Dia berperang kemudian wafat, mendapatkan syahid. Adapun sahabat satunya, ini biasa-biasa saja amalannya, yang wajib-wajib saja gitu ya. Dan ternyata dia memiliki umur lebih panjang 1 tahun daripada saudaranya. Allah beri dia umur panjang 1 tahun lebih panjang daripada saudaranya yang masuk Islam bareng sama dia. Suatu malam, sahabat yang mulia ini, lupa namanya, dia bermimpi melihat dua orang yang masuk Islam secara bersamaan itu sedang ngantri mau masuk surga. Maka anehnya, yang masuk surga duluan itu adalah yang terakhir wafat. Sedangkan yang mati syahid, yang wafat di jalan Allah dan yang wafat berperang di jalan Allah, itu masuk surganya setelah yang wafat yang biasa-biasa saja. Maka sahabat yang mulia ini merasa heran dan mengadukan hal tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW katakan, apa yang membuat kau takjub? Apa yang membuat kau heran? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini yang meninggal duluan ini, dia mati syahid ya Rasulullah, mati di medan perang ya Allah. Ini Masya Allah, wafat yang begitu hebat. Dan kita tahu bagaimana orang yang mati syahid jaminan surga. Ya Rasulullah, dia mati syahid, tapi kenapa kok masuk surganya lebih dulu sahabatnya yang mati biasa-biasa saja? Maka Nabi SAW katakan, Alaysa wajid Ramadan, Alaysa adraka Ramadan. Bukankah itu orang yang mati terakhiran, yang wafat terakhiran, dia mendapatkan bulan Ramadan? Wasalla fiha, salat di bulan Ramadan, wasama fiha, dan puasa di bulan Ramadan. Bukankah dia bertemu dengan Ramadan, kemudian salat di dalamnya, kemudian berpuasa di dalamnya? Maka apa yang membuat kau heran? Allah Akbar, Ramadan kemarin berlalu begitu saja di hadapan kita, dan itu dinantikan oleh orang yang telah wafat, bahkan menjadi seseorang masuk surga lebih dulu dibandingkan dengan yang lainnya. Ramadan. Maka minta sama Allah agar Ramadan kita tidak sia-sia, agar Ramadan kita tidak sia-sia, tidak hilang begitu saja sebagaimana debu yang terbang hilang begitu saja. Tidak. Maka kita minta sama Allah maka siang, ya Allah, terima puasa kami, terima ramadan kami, terima tilawah kami, dan terima sujud dan rukuk kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang semoga rahmati bagi Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab Ta'dhibul Ilm,
sebuah kitab yang agung yang disusun oleh Syekh Shalih bin Abdullah bin Ahmad Al-Utsaimin hafizahullah taala. Kita telah sampai pada simpul yang ke-19. Kita usahakan hari ini kita coba tuntaskan sampai simpul yang ke-20. Simpul yang ke-19. Qala Syekh hafizahullah taala ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li asatidatihi wa li a'immatil muslimin. Al-Manqilu Tasi' Ashar, simpul yang ke-19. Syaraful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaihi. Hendaknya seseorang itu menguatkan hatinya untuk jatuh cinta kepada ilmu, ya, jatuh cinta pada ilmu. Fasidqu talabi lahu yujibu mahabbatuhu. Ketika seseorang hamba mengatakan bahwa dirinya jujur di dalam menuntut ilmu, maka wajib bagi dia untuk jatuh cinta kepada ilmu. Seorang muslim ketika mengatakan bahwa dirinya beribadah kepada Allah di atas ilmu, bahwa dirinya sebagai seorang hamba yang cinta atau yang senang menuntut ilmu syar'i, mempelajari agama Allah, maka wajib bagi dia untuk jatuh cinta kepada ilmu, wa ta'alluqal qalbi bihi, dan memiliki ketergantungan hati kepada ilmu, merasa candu dengan ilmu. Wa la yanalu ahadun darajatal ilmi hatta takuna ladzatuhu al-kubra fihi. Dan tidaklah seorang hamba mencapai derajat seorang penuntut ilmu hakiki, penuntut ilmu sejati, seorang ulama, seorang alim yang berilmu, sampai kelegatan yang paling besar dalam kehidupannya adalah menuntut ilmu. Syekh membawakan pembahasan ini, beliau letakkan di akhir-akhir pembahasan untuk menunjukkan kepada kita bahwa untuk jatuh cinta kepada ilmu itu butuh perjuangan. Setelah 18 simpul yang beliau sampaikan, 18 tips untuk bisa kita benar-benar mengagungkan ilmu, maka di pesan atau di simpul yang ke-19 beliau katakan bahwa kita harus jatuh cinta sama ilmu. Dan beliau letakkan ini di akhir, ingin mengajarkan kepada kita bahwa jatuh cinta sama ilmu itu perlu diusahakan. Panjang waktunya, berat usahanya. Karena tidak mudah. Butuh proses yang panjang untuk bisa jatuh cinta sama ilmu. Dan itu harus diusahakan. Sulit memang, tapi bukan suatu hal yang mustahil. Seseorang jatuh cinta dengan ilmu sehingga dia akan menjadikan seluruh aspek kehidupannya itu dengan ilmu. Dan demi Allah, tidak mungkin seorang hamba menjalankan suatu amalan yang diterima sama Allah kecuali dia melaksanakan amalan tersebut dengan ilmu. Karena ketika seorang hamba beribadah kepada Allah tanpa adanya ilmu, maka dia akan tersesat. Dia akan jatuh dalam perkara-perkara yang tidak disyariatkan, akan terjatuh dalam perkara-perkara yang baru dalam agama. Dan ini jelas Nabi SAW katakan, "Man 'amila 'amalan", barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, laisa 'alaihi amruna, gak pernah kami kasih contoh amalan tersebut, fahuwa raddun, mentah, gak akan diterima sama Allah. Maka tugas seorang muslim belajar agamanya, mengetahui agamanya, sehingga dia tahu bahwa dia sholat karena ada perintahnya, dia sholat seperti ini karena ada tuntunannya, dia baca Quran seperti ini karena ada syaratnya, dia melakukan ibadah seperti ini karena memang ada syariat. Karena percuma. Orang yang ibadah puluhan tahun, ribuan tahun, kalau tidak ada contohnya dari Nabi SAW, tak tolak. Oleh karena jemaah sekalian, ilmu ini penting, perlu kita pelajari. Dan ketika kita belajar ilmu agama, maka kita perlu jatuh cinta sama ilmu tersebut. Dan
syirik, seseorang tidak akan sampai derajat sebagai seorang yang alim, seorang yang berilmu, sampai dia menjadikan bahwa menuntut ilmu, belajar ilmu agama itu sebagai suatu kelezatan terbesar dalam hidupnya. Betul, kita makan itu enak, lezat. Kita ngobrol dengan teman-teman kita, itu nikmat. Kita bertamasya dengan keluarga kita, jalan-jalan dengan keluarga kita, itu enak. Tapi kenikmatan yang paling besar dalam hidupnya seharusnya adalah menuntut ilmu. Dia harus jadikan bahwa belajar agama Islam sebagai kenikmatan yang paling tinggi dalam kehidupannya. Dan itu berat. Menjadikan hal seperti itu berat. Karena kita akan melihat orang-orang yang sudah jatuh cinta itu, dia tidak akan mau terpisah dari apa yang dia cintai. Kalau orang memang harus terhalang, terjebak, kajiannya libur, ya, majelis ilmunya dibubarkan sementara, diliburkan sementara, maka hatinya akan terus rindu, akan mencari cara bagaimana dia bisa terus menuntut ilmu. Dia akan menunggu kapan majelis ilmunya akan aktif kembali. Itu ketika kita telah jatuh cinta. Kita akan lihat bagaimana seorang fanatik sepak bola ketika dia memiliki kemampuan untuk bisa menghadiri acara perhelatan pertandingan klub yang dia sukai, maka dia bersungguh-sungguh hadir. Ketika telah ditetapkan waktunya, menit pertama ditiup ketika jam 4 sore, maka dia waktu zuhur sudah ada. Oleh karena aneh seorang ilmu hadir di majelis ilmu masih terlambat, tapi mending dibandingkan yang tidak hadir sama sekali. Bagaimana seseorang yang sudah candu dengan game, ini fenomena yang sering kita lihat, baik pada diri kita sendiri atau anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak kecil. Itu kalau sudah jatuh cinta sama game, ketika dia lagi sibuk-sibuknya main game, gak bisa diganggu. Dia akan marah, emosi. Jangan diganggu, sinyal naik sudah. Allahu Akbar, kamu lagi push rank gitu ya, lagi kejar target, tidak bisa. Seperti itu seorang yang sudah jatuh cinta sama ilmu, dia akan merasa marah, akan merasa nggak enak ketika dia lagi asik-asiknya untuk ilmu tapi terganggu. Lagi asik-asiknya nanti pelajaran di handphonenya gitu ya, tiba-tiba ada telepon, tiba-tiba ada WhatsApp masuk, tiba-tiba ada notifikasi ini dan itu, dia akan merasa risih. Maka dia akan matikan datanya, dia akan fokus belajar, atau dia akan menulis di buku sehingga tidak terganggu dengan handphonenya. Itu orang yang sudah jatuh cinta sama ilmu. Dan itu banyak contohnya dari para ulama yang lalu. Bagaimana salah seorang ulama tatkala itu sedang belajar jauh-jauh datang dari Andalus, dari Spanyol untuk belajar di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada suara ramai-ramai di luar. Ternyata ada gajah yang datang. Di Saudi itu gak ada gajah, jemaah. Gajah itu biasa dari Yaman, dari negeri lain. Di Saudi gak ada gajah. Di Jazirah Arab itu gak ada gajah. Maka gajah itu ada satu hal yang langka, unik buat mereka. Kemudian ketika orang-orang sibuk lari keluar dari majelis ilmu, ada salah seorang ulama yang dia tetap duduk di majelis gurunya. Gurunya mengatakan, lihatlah gajah. Mungkin ini akan menjadi satu hal yang mungkin sekali dalam semua hidup engkau melihat gajah. Beliau katakan, tidak, wahai guruku, tidak. Aku jauh-jauh datang dari Andalus, dari Spanyol ke sini untuk belajar ilmu hadis kepada engkau. Tidak akan terganggu juga, tidak akan terusik. Dia akan fokus dari ilmu, kami sudah jatuh cinta sama ilmu. Kalau Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Ibnu Qayyim rahimahullah,
nafsihi wa syahwati nafsihi, barang siapa yang kecintaan dia kepada ilmu belum mampu mengalahkan syahwat dia atas dirinya, lam yanal darajatal ilmi abadan. Kata Imam Qayyim rahimahullah, beliau adalah seorang yang pakar dalam urusan hati. Kata beliau, barang siapa yang tidak bisa menjadikan kecintaan kepada ilmu sebagai kelezatan yang paling tinggi dalam hatinya, tidak bisa dia mengalahkan kelezatan hawa nafsunya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan ilmu selama-lamanya. Dia tidak akan mencapai derajat seorang ahli ilmu selama-lamanya. Abadan, kata beliau. Oleh karena wa inna ma tunalu lazzatul ilmi bitalaqati umum. Oleh karena beliau rahimahullah, al-Imam Qayyim rahimahullah mengajarkan kepada kita bahwa ilmu itu untuk bisa mendapatkan kelezatan menuntut ilmu itu bisa diraih dengan 3 perkara. Tiga perkara. Yang pertama, badlul nus'i wal jahdi. Hendaknya seseorang penuntut ilmu itu mengerahkan segala daya dan upaya. Nus'i itu tokoh, daya, kekuatan dia, potensi dia, wal jahdi dan upaya. Dia punya sesuatu, maka dia curahkan semangatnya, hartanya, waktunya, segala macam potensi yang dia miliki dia kerahkan. Ketika semua itu dikerahkan untuk ilmu, maka lihatlah bagaimana kita ambil contoh seseorang yang mengerahkan segala upayanya untuk bisa menggapai puncak gunung, untuk menikmati sunset atau sunrise. Dia manjat gunung, dia naik gunung, nanjak itu seharian. Dia keluarkan tenaganya, dia keluarkan hartanya, dia berbekal diri dan segala macamnya sampai puncak ngos-ngosan, capek lelah. Tapi ketika dia berhasil menikmati sunrise atau sunset, ya, hanya beberapa menit, maka itu menjadi kebahagiaan buat dia, menjadi suatu kelezatan. Meskipun mungkin dia harus berpikir lagi, belum habis ini turun lagi, capek lagi, resiko lagi. Tapi dia tidak peduli dengan itu semua. Karena apa? Karena semuanya terbayar dengan kenikmatan yang mungkin hanya beberapa menit tersebut. Maka kata para ulama, seharusnya ketika kita belajar ilmu agama, menuntut ilmu syar'i, itu lebih berhak untuk kita curahkan segala daya dan upaya kita. Karena ketika kita belajar ilmu agama, kenikmatannya akan kita rasakan di dunia bahkan sampai akhirat. Di dunia kita akan selamat, kita akan bahagia. Di akhirat kita pun akan bahagia dengan ilmu yang kita dapatkan. Maka seharusnya seseorang hamba mencurahkan segala macam daya dan upayanya untuk belajar untuk ilmu. Ketika itu semua kita bisa lakukan, maka kita akan dapat kelezatan belajar ilmu agama. Lihatlah bagaimana para ulama kita ketika mereka belajar ilmu agama, semua yang mereka curahkan, semua yang mereka berikan, bukan hanya sekedar lelah dan letih saja, bukan hanya sekedar kurang tidur saja. Banyak di antara ulama yang mereka sampai buta mata, matanya buta, karena mereka menikmati ilmu agama ini. Mereka curahkan segala macam daya upaya mereka untuk belajar. Tidak sedikit dari para ulama. Kita bisa lihat bagaimana para ulama yang mungkin terkenal. Al-Imam Tirmidzi di akhir hayatnya mengalami kebutaan karena kebanyakan belajar, kebanyakan baca. Al-Imam Bukhari yang kita kenal sebagai imamnya para ahli hadis, yang kitabnya itu sahih, paling sahih setelah Al-Quran. Al-Imam Bukhari sempat mengalami kebutaan sementara. Allah Akbar. Karena belajar, mereka memanfaatkan cahaya-cahaya yang bisa mereka gunakan. Bahkan ada di antara para ulama yang saking gak punya apa-apanya, miskin, karena semuanya berinfakkan di jalan Allah untuk belajar, untuk menghemat kayu yang dia miliki, dia mau baca bukunya, sehingga dia nyalakan kayunya untuk ada nyala api, ada cahaya yang dia dapatkan. Tapi kalau dia nyalakan itu api terus menerus,
dia padamkan apinya sehingga yang tersisa adalah bara. Maka dia membaca sambil meniup bara tersebut agar terlihat tulisannya dan awet kayu yang dia punya. Apinya dia matikan, karena kalau apinya sisa bara, dia tiup sambil dia baca. Bisa kita bayangkan bagaimana kecilnya cahaya tersebut. Mereka belajar sampai malam hari mereka. Maka wajar kalau banyak di antara mereka yang mengalami kebutaan. Al-Imam Malik, beliau rahimahullah menjual akad rumahnya untuk bisa mendapatkan kenikmatan belajar dunia, untuk beli kitab. Dan masih banyak lainnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang kita tahu tafsir yang masyhur di hari ini. Siapa yang tak pernah tafsir Ibnu Katsir? Beliau rahimahullah sampai buta di akhir hayatnya. Allahu Akbar. Itu semua mereka curahkan demi menggapai kenikmatan belajar. Dan kita kalau belum sampai titik ini, kita tidak bisa menikmati indahnya belajar. Oleh karena itu sekalian sebuah hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin kita bertanya, apa mereka tidak tersiksa dengan kondisi seperti itu? Apakah mereka tidak merasa sakit? Iya, mungkin mereka secara fisik merasakan sakit. Ada di antara mereka yang harus mencari raja. Saking panjangnya perjalanan mereka tempuh. Ada di antara mereka yang belajar ke daerah-daerah yang dingin. Al-Imam Bukhari itu di Bukhara, bukan di Mekah, bukan di Saudi, bukan di Madinah. Beliau di Bukhara, di daerah Uni Soviet dahulu, daerah yang dingin. Ada di antara para ulama yang ingin belajar hadis sampai jari-jarinya terputus satu demi satu karena dingin. Lepas jari-jarinya sering luas untuk belajar. Secara fisik mungkin mereka tersiksa, namun batin mereka merasa puas dengan pelajaran, dengan ilmu yang mereka dapatkan, karena mereka tahu hakikat dari ilmu tersebut akan membawa kebahagiaan buat mereka di dunia maupun di akhirat. Itu yang pertama. Kita curahkan segala macam dari rupa yang kita miliki, maka kita akan mendapatkan kenikmatan. Allah akan tanamkan dalam hati kita rasa nikmat ketika kita belajar. Yang kedua, sidqu qalb, jujur sama Allah dalam bentuk ilmu. Orang yang tidak jujur belajar ilmu hanya untuk tenar, hanya foto ikut-ikutan, hanya untuk mengisi waktu luang saja, maka dia tidak akan merasakan lezatnya ilmu. Mereka tahu totalitas dalam mencurahkan waktu mereka. Mereka jujur sama Allah dalam belajar. Mereka tidak menyanyikan sedikit waktu pun kecuali mereka curahkan untuk ilmu. Mereka betul-betul menyimak ilmu yang mereka cari, yang mereka pelajari, mereka jaga, mereka amalkan, sehingga mereka akan merasakan nikmat untuk ilmu. Ini adalah usaha-usaha lahiriah, usaha-usaha yang nampak bagi diri kita. Jujur, mengupayakan waktu, semangat dan tenaga. Maka yang ketiga adalah usaha batinina, batin kita, yakni sihatul niyat wal ikhlas. Niat kita diharusin, lurusnya kita, dan ikhlas kepada Allah, hanya untuk Allah, untuk mengangkat kebodohan pada diri kita dan mengangkat kebodohan pada diri orang lain, agar kita tahu, oh ibadah ini tuh ternyata ada syaratnya. Berapa banyak sunnah-sunnah Nabi SAW di hari ini tuh asing di tengah masyarakat. Sebaliknya, banyak sekali amalan-amalan yang dilakukan oleh kaum muslim di hari ini sedangkan tidak ada contohnya dari baginda Muhammad SAW. Bahkan banyak dari perilaku sikap yang dilakukan oleh seorang muslim di hari ini tidak lain dan tidak bukan nyontoh orang-orang Nasrani dan orang Yahudi. Di hari ini kaum muslimin teriak-teriak boikot Israel, tapi gaya hidup mereka gaya hidup Yahudi. Alhamdulillah, ibadah dengan joget-joget, ibadah dengan diiringi musik dan segala macam. Apa bedanya kita dengan orang Nasrani? Apa bedanya kita dengan orang Yahudi? Masalah adab saja. Kita bisa lihat bagaimana syariat sejarah
syariat ada muncul disyariatkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya dengan para sahabatnya, kira-kira apa yang bisa kita gunakan untuk memanggil kaum muslimin untuk sholat? Maka muncul di sana, ya Rasulullah panggil dengan trompet, ya Rasulullah panggil dengan lonceng, Rasulullah panggil dengan api, semuanya ditolak, semuanya ditolak sama Nabi. Karena Nabi tidak mau ikut-ikutan gayanya orang kafir, gayanya Nasrani, gayanya Yahudi, gayanya Majusi. Nah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan kepada salah sahabat bermimpi ada untuk membedakan antara kita seorang Muslim dengan mereka orang kafir. Tapi di hari ini tidak. Banyak di antara kaum muslimin mulai berjatuhan kepada lubang-lubang Yahudi dan Nasrani. Kayaknya teriak-teriak demo, berkumpul kayak solidaritas Palestina, teriak bebaskan Palestina, boikot Israel, ini singkirkan Yahudi. Tapi gaya hidupnya Yahudi, totalitas Yahudi. Dari pakaiannya, cukurannya, gaya hidupnya, segala macam. Bahkan sampai gaya ibadahnya Yahudi. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kejayaan kaum muslimin akan kembali bangkit? Dan ini sudah diultimatum sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di 2 tahun yang lalu sudah kasih kabar sama kita, sudah kasih tahu sama kita bahwa nanti akan datang suatu zaman yushiku an tada'a alaikum al-umam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku tuh khawatir akan datang suatu zaman yang zaman tersebut kalian itu akan dikepung oleh musuh kalian itu karena tada'a alaikum karena tada'a at-ta'am fi qas'atiha, seperti seseorang yang berhubungi sebuah nampan yang berisi makanan dan mereka adalah orang yang lapar. Akan datang suatu zaman di mana kalian itu akan dikepung oleh musuh-musuh kalian itu sebagaimana sebuah makanan yang dihidangkan di tengah orang yang kelaparan. Saudara-saudara bertanya, ya Rasulullah, kami qillatin nahnu yawmaidin. Ya Rasulullah, apakah karena kita itu sedikit ya Rasulullah? Di zaman itu, apakah kita karena sedikit sehingga kita dikepung sama musuh-musuh kita? Nabi SAW katakan, la, tidak. Bal antum katsir. Kalian itu banyak. Wutha isai. Tapi kalian itu seperti buih di lautan yang terombang api. Banyak, tapi tidak pecah-pecah, lemah. Nabi SAW sudah ingatkan kita. Nabi SAW katakan, Wallah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Dunia makanan itu, cinta dunia tak mau mati. Lalu tabi'annya sana dengan kami qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang terdahulu kalian. Syibran bisyibrin, dira'an bidira'in, sejengkal demi sejengkal, selengan sehasta demi sehasta. Hatta law dakhulu juhra dabbin la yakhuzun. Sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dialog pada pasir, kalian akan mengikutinya. Para sahabat berkata, Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Kau katakan, siapa lagi kata Nabi SAW? Siapa lagi kalau bukan mereka yang akan mengikuti? Dan beliau terjadi di hari ini nyata. Kaum muslimin bukan hanya gaya hidupnya sampai gaya ibadah ikut Yahudi. Itu saja. Dan kita kembali. Wala tutimmu hadhihi al-umur thalatha. Kemudian Syekh di sini mengatakan 3 perkara yang kita sebutkan: mencurahkan segala daya dan upaya, jujur di dalam menuntut ilmu, dan niat yang sehat dan ikhlas karena Allah. 3 perkara ini tidak akan pernah bisa kita sempurnakan manfaatnya illa ma'adaf'i kulli ma yushbihu al-qalbi, sampai kita menghilangkan perkara-perkara yang merusak hati kita, yang menghalangi 3 perkara tersebut dalam hati kita.
hati kita perlu dijaga. Dan dijelaskan di sini bahwa perkara yang paling besar menjadi faktor terbesar yang merusak hati seorang hamba adalah maksiat. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi faktor terbesar penghalang seseorang dari menuntut ilmu. Kita lihat panutan kita di Indonesia ini, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, imamnya madhab kita di Indonesia, madhab Syafi'i. Lihat panutan kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang kita kenal bagaimana cerdasnya beliau, hebatnya beliau dalam belajar. Sampai-sampai beliau itu kalau lagi belajar, halaman kan terbuka seperti ini, 2 halaman. Halaman sebelahnya ditutup dulu. Dia baca 1 halaman, baru halaman berikutnya dibuka. Karena saking cerdasnya beliau, sekali baca hafal. Sampai harus ditutup dulu, baru dibuka setelah yang sebelahnya selesai. Beliau pernah berkata, "Syaqawtu ila waqi' su'a hifdhi." Aku pernah mengadu kepada guruku, Al-Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i, tentang buruknya hafalanku. Allahu Akbar. Ini Imam Syafi'i dengan kondisi seperti itu pernah ngadu sama gurunya, susah sekali belajar, kok nggak hafal-hafal, kok nggak mudeng-mudeng dengan pelajaran yang disampaikan. Padahal beliau begitu cerdasnya, itu sudah masyhur ceritanya. Beliau tuh sekali baca hafal, tapi beliau katakan, aku pernah ngadu sama guruku, aku tuh sulit belajar, tiba-tiba kok blank, susah belajar. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, dan guruku membimbingku agar aku meninggalkan maksiat. Allahu Akbar. Maksiat. Faqal inna ilma nur. Ilmu itu cahaya. Kata guruku, ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah itu tidak mungkin Allah hadiahkan kepada para ahli maksiat. Maka setelah itu Imam Syafi'i berpikir maksiat apa yang pernah dia lakukan. Dia berpikir maksiat apa yang pernah dia lakukan. Oh, dia bilang, entah berapa belas tahun yang lalu dia pernah tanpa sengaja melihat betis wanita yang kena Allah. Belasan tahun yang lalu cuma. Dan itu tak sengaja. Tapi dia menganggap bahwa itu semua perbuatan dosa yang dia lakukan. Allah Akbar. Allah Akbar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Itu adalah noda yang Allah titikkan di dalam hati seorang hamba. Bukankah Nabi SAW katakan, "Idza adnaba 'abdan dhanban nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Seorang hamba ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat, Allah akan titikkan di dalam hatinya sebuah titik noda hitam. Izada zada. Kalau dia tambah tu noda, sampai nanti hatinya hitam, kelam penuh dengan titik tersebut. Nggak ada lagi space untuk ditikin lagi. Maka hatinya semakin kelam dan semakin hitam. Wa intaba sukira. Ketika dia bertaubat kepada Allah, maka dicongkel itu di titik hitam, bersih lagi hatinya. Maka faktor terbesar penghalang seorang hamba bisa menikmati ilmu adalah karena maksiat. Ustaz, saya belajar, saya ikut majelis ini, tapi kok gak ada enak-enaknya, capek aja yang saya tahu. Bisa jadi maksiat yang mengotori hati kita, sehingga kita gak bisa nikmati baca Quran kita, gak bisa nikmati baca kitab kita, gak bisa nikmati baca hadis kita. Bisa jadi karena maksiat yang kita lakukan. Maka kita ambil sama Allah, berbanyak istighfar. Karena dengan istighfar, hati seseorang akan kembali bersih, dan Allah akan congkel noda hitam dalam hati kita. ومن سبر هذه اللذة في أحوال السابقين من العلماء الأمة. Barang siapa yang memperhatikan tentang kenikmatan ini yang terjadi pada kondisi para ulama-ulama terdahulu, ra'a ajaban, maka dia akan melihat suatu hal yang sangat amat menakjubkan. Salah seorang di antara mereka pernah membuat syair, "Man ladzati illa riwayatu musnadin." Sungguh tidak ada lagi yang tersisa dari kenikmatan hidup yang aku miliki kecuali
adalah aku meriwayatkan sebuah hadis. Yang tersisa kelezatan dalam hidupnya adalah ketika dia meriwayatkan sebuah hadis. Qad quyyirat bi fasahatil alfadhi, yang telah aku ikat riwayat hadis tersebut dengan fasahatul alfadh, dengan untayan kalimat yang indah. Dan tentu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala, ada suatu kalimat-kalimat yang indah untuk dipelajari oleh seorang hamba. Wa mujalisun fiha tahillu sakinatun, dan tentunya kenikmatan ketika aku sedang duduk di majlis ilmu yang di dalamnya turun ketenangan. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW. Illa nazalat alaihimus sakinah. Majlis ilmu turun di tangannya itu ketenangan. Wa mudarbaratin ma'asyarul hufadhi, dan duduk mempelajari, mengulang pelajaran bersama dengan para penghafal Al-Quran dan penghafal hadis. Inna ladzatal ilmi fawqa ladzatas sultan. Kemudian Syekh di sini menjelaskan bahwa kelezatan menuntut ilmu itu lebih lezat, lebih tinggi kelezatannya dibandingkan kelezatan kekuasaan. Syekh di sini menjelaskan kepada kita, sungguh lezatnya menuntut ilmu itu sebenarnya lebih lezat daripada kekuasaan yang digapai oleh seorang sultan, seorang raja. Wal hukmi allati tattali'u ilaiha nufusun katsirah, yang banyak sekali jiwa seseorang itu condong kepada kekuasaan tersebut. Banyak dari kita itu sangat mencintai kekuasaan, karena kalau sudah berkuasa, masalah harta itu masalah gampang. Kalau sudah berkuasa, masalah yang lain itu lebih mudah. Menurut kita, ketika seseorang itu sudah berkuasa, maka segala halnya akan mudah. Dan jiwa ini secara naluri itu cinta sama kekuasaan. Oleh karenanya, waktu dari ajliha amwalun kafirah, banyak manusia berlomba-lomba menggelontorkan seluruh hartanya untuk mendapatkan kekuasaan. Waktu seperti dinahun ghazirah, bahkan tidak sedikit dari darah yang ditumpahkan demi menggapai suatu kekuasaan. Dan itu kita saksikan bagaimana ketika sudah mulai pilkades saja, ya Allah, berapa banyak uang yang dikeluarkan, bagaimana pemilu dan segala macamnya, belum lagi darah yang ditumpahkan, berapa banyak saksi-saksi yang harus wafat meninggal dan segala macamnya. Belum lagi kalau memang ada pemilihan tidak adil dan segala macamnya, Allah Akbar, berapa banyak darah yang ditumpahkan. Semuanya berlomba untuk mendapatkan kekuasaan karena banyak sekali kenikmatan. Tapi kata Syekh, sejatinya kenikmatan belajar untuk ilmu itu lebih nikmat dibandingkan kekuasaan tersebut. Enggak semuanya paham, enggak semuanya ngerti. Oleh karenanya, jangan kita kira para ulama, para kiai, para ustaz, para penuntut ilmu, para santri itu mereka menderita. Tidak. Mereka yang jujur sama Allah, mereka merasakan kenikmatan yang sangat amat besar. Jangan kita lihat, oh santri tidur dari kasur ngepel itu saja di lantai, santri makannya ikan asin, sayur kates pepaya gitu saja. Beda dengan para penguasa yang berbeda singgah sananya dengan fasilitas yang begitu mewahnya, kendaraan yang begitu bagusnya, makanan yang begitu nikmatnya. Para santri, para penuntut ilmu sejatinya lebih nikmat ketika mereka sedang belajar. Namun tidak semuanya dari kita mampu merasakannya. Oleh karena jamaah sekalian, sebuah contoh saja, sebuah contoh. Bada Abu Ja'far. Suatu ketika Abu Ja'far An-Nasafi, beliau sedang tidur di malam hari, mahmuman min dhaidil bal, lagi stres, lagi pusing sekali, wasu'il hal, karena dia itu terhimpit kondisi kemiskinan, wa kathratil ilal, anaknya banyak, hartanya sedikit, anaknya banyak, pusing. Malam-malam stres, pusing sekali. Tapi tiba-tiba, fawaqa'a fihi khatirihi farra min furu'i madhhabi. Tiba-tiba dari stres-stres seperti itu terbesit dalam hatinya sebuah permasalahan yang ada dalam madhabnya. Kebetulan Abu Ja'far ini madhabnya adalah Hambali. Ada suatu permasalahan yang tiba-tiba terpikir sama dia.
Maka tiba-tiba dia merasa bahagia. Hilang semua pikiran stres tentang harta dan anak-anaknya hilang. Kemudian dia bangun di rumahnya, kemudian dia katakan, Ainal muluk wa aina abnaul muluk. Mana itu para raja? Mana itu anak-anak para raja? Idza khada fi bahri tafakkuri khatim. Ketika aku telah tenggelam dalam lautan pikiranku, ala durratin min mu'abdilatil maqalibi, untuk mencari misteri dari mutiara yang tersembunyi. Kan dia tadi lagi stres-stresnya, tiba-tiba terpikir suatu permasalahan dalam ilmu agama dan dia menemukan solusinya. Maka dia mencari-cari mutiara tersebut. Haqqatul mulkal ardi fi lailin nahar. Maka sungguh itu para raja mengukur kenikmatan yang mereka miliki. Para raja-raja dunia itu gak sebanding dengan apa yang aku dapatkan. Mendapatkan ketentraman hidup itu dengan membaca kitab, bukan dengan deretan-deretan prajurit. Ini yang beliau katakan. Aku bahagia karena aku belajar, bukan karena prajurit-prajurit yang begitu banyak. Itu para raja-raja. Mereka tak tahu apa yang aku nikmati saat ini. Wa lihadza kanat al-muluk tatuqu ila ladatul ilmi. Oleh karenanya para raja itu sejatinya, mereka yang tahu hakikat ilmu, sejatinya mereka rindu akan kelezatan menuntut ilmu. Wa tuhissu rabbana. Mereka akan merasa kehilangan ketika mereka tidak bisa belajar ilmu. Wa tatlubu tahsilah. Dan mereka akan terus berusaha untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut. Dan ini bukan fiksi jemaah. Ini bukan hanya perkataan seorang ulama yang menghibur diri. Mungkin seorang bilang, itu mah menghibur diri aja itu mah. Karena sulitnya dari hidup mau menghibur diri aja. Enggak, raja enak hidupnya. Enggak, belum tentu cuma. Dibawakan contoh di sini. Bagaimana seorang belajar? Kira Abu Ja'far al-Mansur. Suatu ketika Abu Ja'far al-Mansur pernah ditanya, siapa Abu Ja'far al-Mansur? Abu Ja'far al-Mansur adalah Khalifah Abbasiyah, seorang raja dari Daulah Abbasiyah. Ini kerajaan setelah zamannya para sahabat Nabi SAW. Setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian sempat diganti dengan Hasan, kemudian diganti dengan Muawiyah, maka muncullah Daulah Abbasiyah. Kerajaan Daulah Abbasiyah itu sampai pada titik kejayaan keemasan Islam. Alladhi kanat mamalikuhu tamla'u syarqi wal maghrib. 2/3 dunia dikuasai. Kerajaan Daulah Abbasiyah itu memenuhi timur dan barat. Dan Abu Ja'far al-Mansuri rajanya saat itu. Abu Ja'far al-Mansuri seorang raja yang menguasai 2/3 dunia. Allah Akbar. Mana presiden, mana raja yang saat yang di hari ini menguasai 2/3 dunia? Tidak ada. Presiden kita saja hanya menguasai Indonesia saja, bukan 2/3 dunia. Itu saja berlomba. Para pemimpin di negeri kita kalau mendapatkan jabatan tersebut. Ini Abu Ja'far al-Mansur. Dia menguasai 2/3 dunia. Kemudian dikatakan kepada dia, hal baqiyat min ladati dunya syai'un lam tanalhu. Wahai Ja'far, ada enggak kenikmatan dunia yang belum kau dapatkan sepanjang hidup ini? Ada enggak nikmat selama kau menjadi raja ini? Ada enggak nikmat dunia yang kau belum pernah dapatkan? Maka Abu Ja'far menjawab, wa mustawin ala kursiyihi wa zariri mulki. Dia jawab, kondisinya dia berada di atas singgasana di hamparan pamadaninya. Menunjukkan bagaimana dia dalam kondisi penuh dengan kenikmatan. Dan dia jawab pertanyaan itu, apakah ada kenikmatan yang belum kau dapatkan di dunia ini? Maka dia jawab, baqiyat khaslah, ada satu yang belum aku dapatkan. Kaget masyarakatnya. Dia yang dengan bergelimang harta, bergelimang kekuasaan, dia menguasai seperempat 2/3 dunia, bukan setengahnya, 2/3 dunia jawab. Ada nikmat yang belum kau dapatkan? Dia bilang ada satu yang belum aku dapatkan. Maka semuanya kaget. Semua yang menaruh perhatian besar sama dia. Apa kira-kira? Raja kita apa yang belum dapatkan? Maka dia jawab, aku udah ada seperti ini. Aku duduk di atas kursi. Misbah itu kursi yang agak tinggi. Biasa zaman dahulu itu, ya mungkin kayak gini lah kondisinya. Gurunya duduk di atas, murid-muridnya di bawah. Dia bilang, aku pingin sekali duduk di atas misbah, di atas kursi yang tinggi.
wa hauli ashabal hadith, dan di sekelilingku adalah para penuntut ilmu hadis. Allahu Akbar. Ini yang dia mau. Kemudian dia bilang, fayaqul mustami man dzakarna rahmatullah. Kemudian di sisiku ada seorang yang bertanya, wahai guru, kira-kira hadis apa yang akan kau sampaikan hari ini? Haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, wa yasukul ahadits musnadah. Maka aku pun akan mengatakan, oh, ada sebuah hadis yang datang dari si fulan, dari si fulan, dan dari si fulan, dan aku pun akhirnya menyampaikan hadis. Allah Akbar. Seorang raja yang penuh dengan segala macam kenikmatan, dia cuma pilih satu. Dia ingin jadi guru bagi para penuntut ilmu. Allah Akbar. Kenapa? Karena dia tahu nikmatnya belajar, nikmatnya belajar ilmu dan mengajarkannya. Maka dia katakan, ada satu yang belum aku dapatkan di dunia ini. Aku ingin duduk dan di sekelilingku para penuntut ilmu dan aku mendapatkan hadis. Allah jamaah. Kalau kita lihat, apa bedanya dia? Dia saat itu, dia duduk di atas singgasananya, di hamparan permadaninya, dan di sekelilingnya juga ada orang-orang, bahkan orang besar, orang hebat, orang berkuasa. Tapi dia tahu bahwa posisi dia kala itu urusan duniawi. Yang berada di sekelilingnya itu orang yang menginginkan jabatan, orang yang kalau bahasanya numpang angan. Beda seorang guru, seorang ulama yang duduk dikelilingi para penuntut ilmu dengan seorang raja yang dikelilingi dengan bawahan-bawahannya. Tidaklah seorang penuntut ilmu duduk di hadapan bumi kecuali benar-benar menginginkan ilmu, menginginkan kebaikan, menginginkan pahala. Ada beberapa menteri bawah-bawahan yang duduk di hadapan para sebagian hanya menginginkan kedudukan, ingin proyek, ingin itu. Ya tadi memang hangat saja. Beda. Maka dia menginginkan hakikat tersebut. Dia ingin duduk menjadi seorang guru yang mengajarkan para penuntut ilmu. Allah Akbar. Ini seorang raja yang mengerti bagaimana hakikat ini. Dan kita tidak akan pernah bisa menikmati ilmu tersebut sampai kita tahu hakikat ilmu. Fanzur ila syiddat iftiqari hadha al-khalifah ila lafzat al-ilmi. Lihatlah bagaimana kerinduan beliau rahimahullah, seorang raja yang mulia yang ngerti akan ilmu. Beliau rindu sekali ingin menjadi seorang pengajar. Wa ta'amir al-qalbi bi ladzatil ilmi saqat ladzatil a'da. Ketika hati seseorang telah dipenuhi dengan kelezatan menuntut ilmu, maka kelezatan duniawi lainnya akan hilang. Wa dhahalat an-nafsu anha, akan lupa dia dengan hawa nafsunya, akan hilang itu semua. Fannadar Ibn Shumayl yaqul, Nadar Ibn Shumayl pernah berkata, la yajidu al-mar'u ladzata al-ilmi hatta yaju' wa yansa ju'ahu. Seseorang itu tidak akan mendapatkan kelezatan ilmu sampai dia pernah merasa lapar, tapi sampai lupa kalau dia lapar. Apa ini dari mulut ilmu? Tiba-tiba ada pembahasan ilmu yang seru, lupa dia sama laparnya. Nah, itu orang contoh manusia yang mendapatkan kelezatan ilmu. Sama kayak orang main game, sama kayak orang jalan-jalan, sama kayak orang sibuk dengan hobinya. Orang kalau sudah hobi mobil, hobi motor, hobi burung misalnya, atau mancing, nggak kepikiran itu makan, dah lupa dia. Lapar tadi, nantilah tanggung itu. Itu orang kalau sudah nikmat itu seperti itu. Nah kata dia, orang yang belajar dari lapar sampai dia lupa sama laparnya, itu orang yang bisa merasakan lezatnya untuk ilmu. Orang nonton film segala macam, wah gimana? Seperti itu orang kalau sudah lupa sama ilmu, karena lupa sama kenikmatan yang lainnya dan fokus pada kenikmatan ilmu. Berkestahilul alam dan terpihani ilah, bahkan sampai segala macam kebutuhan pun akan hilang dan sirna ketika dia telah mendapatkan nikmat yang ini. Segala macam kebutuhan, kesulitan. Ya para ulama, Imam Malik sampai jual atap rumahnya jemaah. Imam Malik sampai jual atap rumahnya untuk bisa dibungku di kita. Kita lihat, kita sudah ceritakan bagaimana Ibnu Jandal. Dia hampir masuk terowongan bawah tanah, dia merangkak di bawah tanah, sampai itu nyangkut jemaah, nyangkut dia. Bayangkan di bawah
bisa maju, nggak bisa mundur. Sampai dia gunakan dua lengannya, dia terus berusaha menerobos lubang tersebut untuk bisa sampai ke majelis gurunya. Sampai-sampai dia berdoa, sebagian dagingnya nempel di dinding gua dan sebagian tulang-tulangku terlihat. Karena dia paksakan diri untuk bisa tembus gelang tersebut. Tapi sakit fisiknya, tapi dia mati, dia langsung duduk di majelis gurunya, di hadapan gurunya. Dia katakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mengizinkan aku untuk duduk di hadapan guruku dalam kondisi yang sangat memalukan. Penuh dengan darah, sobek-sobek bajunya, bahkan sebagian tulangnya terlihat, terlepas dagingnya. Allahu Akbar. Tapi dia tak peduli, dia bisa duduk di hadapan guru. Dan masih banyak lagi para ulama. Kata ulama yang baik, yang mereka mati-matian belajar untuk itu tanpa mereka tahu bahwa itu hakiki dia. Allahu Akbar. Oleh karena jemaah sekalian, wala ta'jab. Kata Syekh di sini, jangan kalian merasa takjub, jangan kalian merasa aneh dengan kondisi tersebut. Fama hadhihi al-ahwal illa basu ushkin ilmi. Karena ini semua terjadi dikarenakan mereka semua telah jatuh cinta, telah kasmaran kepada ilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan fi Rawdatul Muhibbin, dalam kitab beliau Rawdatul Muhibbin, wa amma usyakul ilmi, adapun mereka yang sedang kasmaran dengan ilmu, fa'ala musyarrafan bihi wa ishqan lahu, maka hatinya penuh sibuk dengan ilmu dan terus senantiasa merindu akan ilmu. Min kulli ala syikin bima syuki, bahkan kerinduannya melebihi seseorang yang sedang kasmaran dengan perkara yang lainnya. Wa katsirun minhum la yashghaluhu anhu ajmalu suratin min al-bashar. Bahkan mereka akan menemukan kondisi para orang yang kasmaran dengan ilmu menjadi sosok yang sangat indah untuk ditelusuri kisah cintanya. Jadi kisah cintanya itu kisah cinta mereka sama ilmu, kisah cinta mereka kasmaran dengan ilmu. Bukan kisah cinta kasmaran antara manusia dengan manusia, tapi kasmaran mereka dengan ilmu. Saking kasmaran mereka dengan ilmu sampai sebagian dari mereka tidak sempat menikah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau umurnya singkat 40 tahun, dan beliau rahimahullah tidak sempat menikah. Dan masih banyak para ulama yang lain yang tidak sempat menikah. Di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau tidak sempat menikah karena sibuk mempelajari ilmu. Bukan mereka tidak mau menikah, mereka ingin sekali menikah, namun mereka tidak punya waktu untuk menikah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah jemaah sekalian di antara contoh-contoh orang yang telah jatuh cinta kepada ilmu. Baik, kita persingkat. Al-Ma'qid al-Ishrun, simpul yang ke-20. Simpul yang ke-20. Hifdzul waqti fil ilmi, menjaga waktu untuk bisa kita curahkan secara maksimal dalam menuntut ilmu. Nah, ini penutup yang Syekh tuliskan di sini. Bagaimana seseorang penuntut ilmu itu harus perhatian dengan waktunya. Ya, kita bisa lihat bagaimana para pebisnis yang sukses, mereka tidak sembarangan dengan waktu. Mereka benar-benar perhatian dengan waktu. Mereka sangat menghargai waktu mereka. Bahkan sepersekian detik mereka hitung waktu mereka. Mereka akan berusaha memanage waktu mereka seefisien mungkin. Karena mereka tahu di setiap detiknya mereka bisa menghasilkan rupiah, menghasilkan cuan. Maka mereka berusaha sebisa mungkin untuk menghasilkan pundi-pundi harta tersebut dengan cara memanage waktu mereka seefisien mungkin. Itu yang mereka lakukan oleh pengusaha-pengusaha besar, pengusaha-pengusaha yang sukses. Maka sudah seharusnya kita sebagai penuntut ilmu lebih memanage waktu kita, mengefisienkan waktu kita. Karena kenikmatan yang digapai oleh para pengusaha tersebut kenikmatan sementara, kenikmatan duniawi. Sedangkan kenikmatan yang kita dapatkan ketika kita menuntut ilmu adalah kenikmatan yang ada di dunia dan akhirat. Maka sudah seharusnya kita lebih memiliki perhatian terhadap ilmu atau waktu kita. Idza kana al-ilmu ashraf matlubin wal ilmu yutwa kajalibin yadulu. Kita tahu bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat berharga, dan kita mengetahui pula bahwa umur itu ibarat balok es yang terus mencair.
Ini perumpamaan beliau rahimahullah. Umur kita itu sebagaimana balon es yang ketika mencair terus mencair, semakin sedikit, semakin mencair, semakin itu umur kita. Semakin bertambahnya waktu, maka umur kita semakin tersisa sedikit, semakin singkat yang tersisa. Ramadan kemarin sudah dapat, Ramadan depan nggak tahu kita. Intinya umur kita terus berkurang. Dan kita tahu bahwa ilmu adalah sesuatu yang mulia. Fa'ilul aql, maka seseorang yang berakal, hifdzul waqti akan menjaga waktu demi mendapatkan ilmu tersebut. Wal khawfu min taqaddihi bila fa'idah. Mereka akan menjaga agar waktu tersebut tidak hilang tanpa adanya fa'idah, tanpa adanya ilmu, tanpa adanya keutamaan yang didapatkan. Wasu'alu anhu yaumil qiyamah, dan dia akan merasa khawatir bahwa nanti di hari kiamat dia akan ditanya tentang umurnya. Dan Nabi SAW sudah katakan, an-umrihi fima afnah. Kita nanti akan ditanya tentang umur kita. Untuk apa kita habiskan waktu kita? Nah ini, maka dia akan takut. Yahmalani wa iyyaka ala mubalaghati fi ri'ayatihi. Maka kalau kita perhatikan hal tersebut, bagaimana waktu kita yang terus, yang tadinya besar, mengecil, sebagaimana es yang mencair, semakin sedikit waktu kita, semakin sedikit umur kita. Dan apabila kita tahu bahwa nanti di akhir kita akan ditanya tentang umur kita, maka tentu kita akan lebih semangat lagi untuk mencari ilmu. Kalau Al-Jauzi rahimahullah berkata, Imam Al-Jauzi rahimahullah, yang bagi insan an ya'rifa syarfa zamani. Seseorang harus mengerti bagaimana kedudukan waktu yang dia miliki, umur yang dia miliki, waktu yang dia punya. Fala yudayyi'u minhu laghadan. Jangan sampai dia menghilangkan waktu-waktu yang dia miliki meskipun hanya saat fi ghairi qurbatin, tanpa ada upaya mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita harus cek setiap waktu yang kita keluarkan, waktu yang kita habiskan, setiap detiknya, apakah itu membawa kita kembali dekat sama Allah atau tidak, atau malah membawa kita jauh dari Allah. Karena banyak yang lupa. Terkadang perkara-perkara remeh, waktu-waktu yang mungkin menurut kita tidak produktif, kita buang begitu saja. Kita akan lihat bagaimana para ulama memanfaatkan waktu mereka untuk belajar. Wamin huna azmat ri'ayatul ulama di waktu. Maka kita akan melihat bagaimana dahsyatnya para ulama memanfaatkan waktu mereka untuk belajar. Berkata salah seorang di antara mereka, hatta qala Muhammad ibn Abdul Baqi al-Bazzazi, berkata Muhammad ibn Abdul Baqi al-Bazzazi, ma dhayya'tu sa'atan min umri fi lahwin aw la'bin. Tidaklah aku tinggalkan satu waktu dalam 1 jam saja dalam umurku di dalam permainan atau kelalaian. Aku tidak pernah meninggalkan hal tersebut. Sehingga ketika ada yang akan menyanyiakan waktu mereka, maka harus ingat bagaimana para ulama terdahulu memanfaatkan waktu mereka. Lihat bagaimana ulama Nawawi yang kita sampaikan. Umurnya 40 tahun juga. Umurnya 40 tahun. Namun tidak ada di dunia ini, baik dari timur maupun barat, selatan maupun barat, tidak ada satu negara yang menolak kitabnya Imam Nawawi Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi punya kitab Riyadhus Shalihin. Warisan beliau Riyadhus Shalihin. Arba'in an-Nawawi. Semuanya tahu, kalau muslimin paham tentang kitab-kitab tersebut. Sedangkan umur beliau hanya 40 tahun. Dan peninggalan kitab-kitab yang ditulis sama beliau banyak. Hampir di semua bidang ilmu beliau punya kitabnya. Dalam masalah fikih beliau punya, dalam masalah hadis beliau punya, dalam masalah adab beliau punya, masalah tauhid beliau punya. Imam Nawawi punya semuanya. Dan biasanya kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi selalu menjadi rujukan utama dari setiap bidang. Umurnya hanya 40 tahun. Tapi beliau benar-benar memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Kita lihat bagaimana di beberapa tahun Imam Nawawi nangis beliau. Kenapa nangis? Dipaksa main sama teman-temannya. Kalau kita nangis karena nggak boleh main. Imam Nawawi umur 8 tahun nangis karena dipaksa main sama teman-temannya. Sampai itu harus berlari, ikut main sama teman-teman, tapi sambil nangis, sambil mengulang hafalannya. Allah Akbar. Berapa tahun cuma? Padahal wajar. Umur 40 tahun beliau wafat, meninggalkan begitu banyak khazanah Islamiyah.
menuai pahala ribuan tahun. Sampai detik ini bagaimana kitab beliau rahimahullah terus dipelajari. Berbanding terbalik di zaman kita, ada orang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tapi menuai pahala hanya beberapa tahun. Bukan karena bisa pernah katakan bagaimana ada orang yang sholat puluhan tahun, 60 tahun, tapi tidak melakukan ilmu sholat. Satu sholat pun tidak diterima. Ini karena kurang efisien memanfaatkan waktunya. Sedangkan para ulama terdahulu Allah, kita akan lihat bagaimana dahsyatnya mereka. Wa qala Abu Wafa ibn Aqil, berkata Abu Wafa ibn Aqil, beliau ini seorang ulama yang masya Allah cerdas. Dikatakan di sini, alladhi sanafa kitabul furud fi 800 mujalladah. Beliau ini rahimahullah punya kitab namanya Al-Furud. Tebalnya itu 800 jilid jemaah Allah. Menyanyiakan meski 1 jam waktu untuk santai-santai saja. Beliau rahimahullah gak pernah mau menerima tamu, gak mau menerima tamu kecuali dengan syarat. Beliau mau menerima tamu, tapi syaratnya beliau tetap boleh meraup pensilnya. Allah, ini beliau. Tidak mungkin dia menerima tamu, tamunya datang baca ngobrol, tapi dia sambil baca hadis, itu tidak mungkin, tidak sopan. Atau dia sambil baca Quran, kan tidak sopan. Atau dia sambil nulis buku, kan tidak sopan. Ada tamu dia nulis, kan tidak sopan. Maka dia kasih syarat, gini aja, kamu boleh bertamu dengan saya, tapi izinkan saya tetap meraup pensil saya. Dia tetap manfaatkan waktunya untuk ilmu, karena ketika nanti kamu yang pulang dia sudah siap, pensil-pensil dia sudah siap untuk nulis. Wajar. Umurnya tidak panjang, tapi 800 jilid satu kitab. Dan beliau punya kitab Nahwu Awdahul Masalik. Penjelasan kitabnya Al-Fiqh Imam Malik. Itu kitab benar-benar Allahu Akbar, dengan sastra yang begitu tinggi, sampai-sampai itu kitab berat sekali untuk dipelajari. Maka beliau buat syarahnya, namanya Syarah Ibnu Aqil, untuk mempermudah beliau rahimahullah. Dan beliau susun menjadi bahasa yang begitu mudah untuk dipahami dari yang sebelumnya bahasa sulit dan berat untuk dipahami. Dahsyatnya beliau rahimahullah. 800 jilid satu kitab juga. Ini beliau, وَضَرَبَتْ بِهِمُ الْحَالَ أَنْ يُقَعَ عَلَيْهِمُ الْحَالَ أَحَدٌ. Banyak dari para ulama yang mereka ketika makannya saja, mereka makan itu sambil baca kitab, atau ada orang yang membacakan kitab buat mereka. Mereka saking cintanya sama ilmu, mereka itu berbeda perhitungan soal waktu. Mereka nggak mau mereka makan sambil nikmatin makanan, tapi nggak ada ilmu yang masuk, sehingga mereka nyuruh orang untuk bacakan buat mereka. Mereka memperhitungkan, sampai di antara mereka itu sampai memperhitungkan mana yang lebih cepat buat makan. Makan roti biasa saja atau makan roti dicelup pakai air. Ternyata mereka menemukan bahwa makan roti dicelup air itu lebih cepat dibandingkan makan roti di kunyah biasa. Maka mereka makan dengan cara roti dicelup air. Sampai situ enggak. Mereka mencari lagi, mana yang lebih cepat dari makan roti pakai air. Maka mereka menemukan makan tepung dorong air itu lebih cepat dibandingkan celup roti masukin mulut makan. Maka mereka makan tepung sambil didorong air. Allah. Ada salah seorang di antara mereka yang punya perpustakaan di rumahnya. Maka ketika masuk, pintunya itu didorong ke depan. Pintunya didorong ke depan. Salah seorang murid bilang, wahai guruku, kenapa tidak engkau buat pintu itu engkau tarik? Karena perpustakaan itu penuh, sehingga kalau didorong ke depan itu ada makan space buat baru kitab. Kenapa nggak ditarik ke belakang aja, supaya dalam itu bisa lebih penuh lagi dengan buku? Kata gurunya, berapa detik yang saya habiskan untuk narik pintu mundur ke belakang, kemudian saya maju masuk dalam. Buka pintu aja pikirin sama mereka. Mereka nggak mau meninggalkan walaupun 1 detik. Itu para ulama. Kita gimana? Allah Akbar. 1 jam saja buat belajar kita berat. 2 jam wah
semua tidur semua sudah. Berat ya Allah. Para ulama satu detiknya saja diperhitungkan. Masalah bukan pintu saja dihitung sama mereka. Berapa detik yang seharusnya saya sudah bisa duduk baca buku, ini saya harus mundur ke belakang, buka pintu, baru saya maju lagi maju ke depan buat masuk. Ya. Bahkan ada di antara mereka Imam Ahmad bin Sulaiman Al-Qasi. Beliau punya kebiasaan ketika makan itu ada orang yang membaca untuknya, karena beliau itu takut waktu-waktu yang dia miliki buat makan itu hilang begitu saja tanpa ada ilmu yang masuk. Bahkan bahkan yuqra'u alaihim wa hum fi daril khala. Bahkan sampai mereka itu kalau mereka mau buang hajat ke toilet, mereka cari seseorang yang bisa membacakan kitab buat mereka dari luar dengan suara kencang agar mereka bisa dengar dari dalam. Iqra fi hadzal kitab wa fasada. Nih, baca kitab ini, kalau baca kitab ini dan suaranya kencangin. Bayangkan coba. Mau buang yang besar saja, buang yang kecil saja. Mereka nyuruh orang baca kitab, dikuatkan bacaannya supaya dalam toilet bisa sambil nyimak. Dalam toilet kan nggak bisa zikir. Dan memang tempatnya berbeda toilet itu ya. Apalagi kadang banyak yang ke toilet sambil merokok gitu ya. Cocok kami sahabat banget toilet sama rokok nih. Pas banget kayaknya, kombo. Itu biasanya pada benar gitu ya. Haram nggak mau. Mereka nggak mau itu sia-sia. Mereka dalam toilet sambil nyimak bacaan dari luar. Karena kalau mereka baca nggak boleh. Mereka baca nggak boleh. Mereka mengulang bacaan, mengulang ilmu nggak boleh juga. Nggak boleh berpikir dalam toilet. Maka mereka perintahkan orang dari luar untuk baca sampai mereka sambil nyimak di dalam. Bayangkan coba. Sampai segitunya mereka dalam belajar ilmu agama. Maka manfaatkan waktu sebisa mungkin untuk belajar ilmu agama. Oleh karenanya, di antara bentuk memanfaatkan waktu adalah kasratu durusi. Sebisa mungkin kita banyak belajar. Ya, ini jelas. Bagaimana di sini beberapa contohnya adalah Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dikatakan bahwa beliau belajar dalam sehari itu kepada gurunya kurang lebih sebanyak 12 pelajaran. Dalam satu hari beliau hadir ke 12 majlis. Itu Al-Imam Nawawi. Kemudian ada Al-Imam Syaukani. Al-Imam Syaukani ini lebih dahsyat lagi. Beliau dalam sehari semalam belajar sebanyak 13 pelajaran. Imam Nawawi 12, Imam Syaukani 13. Bahkan ada yang lebih dari lagi. Ada namanya Arba Mahmud Al-Alusi. Al-Imam Arba Mahmud Al-Alusi, beliau dalam sehari bisa belajar 24 mata pelajaran. 24 majlis beliau belajar. Dan beliau ini adalah ahli tafsir dan ahli bahasa. Dan yang lebih dari lagi, kata Syekh di sini, "Tsumma ra'aitu fi tarjamati Muhammad bin Abi Bakar." Aku pernah membaca biografi tentang Muhammad bin Abi Bakar. Dia ini ulama bahasa, ulama lugah. Bagaimana dia belajar dalam sehari semalam itu 50 pelajaran. Sehari semalam 50 pelajaran dia belajar. Ya. Oleh karena kalau kita baca-baca tentang para ulama yang dahulu, yang mereka belajar mati-matian untuk mengabadikan ilmu agama ini, maka sangat jauh kita dari figur mereka. Maka sudah seharusnya kita meladani mereka. Bagaimana Imam Bukhari berjalan berbulan-bulan demi hadis dan segala macamnya. Maka di sini Syekh menutup kitab beliau dengan mengingat, "Fahfadh ayyuhal talib waqtak." Wahai para penuntut ilmu, jaga waktumu. Falaqad ablagha al-wazir as-salih Ibnu Hubairah fi nushika biqauli. Ini beliau mengasih contoh kepada kita, contoh orang sibuk. Ada seorang wazir, seorang gubernur yang dikenal sebagai seorang ulama. Ini contoh nyata. Bagaimana gubernur itu kan sibuk cuma
dengan segala macam urusan ya. Tentunya ini gubernur yang beneran gitu ya, gubernur yang serius, gubernur yang kaum muslimin, itu sibuk dengan urusan umat. Tapi beliau juga tetap sibuk dengan ilmunya. Beliau mengatakan, wal waktu anfasu ma unita bihifdhihi. Sungguh waktu yang kau miliki itu adalah sesuatu yang paling berharga sejatinya dalam kehidupan. Ini hak kita. Waktu yang kita punya itu paling berharga buat kita. Bagaimana tidak? Harta yang kita miliki, kalau kita nggak punya waktu, kenapa? Nggak bisa kita nikmati. Kesehatan yang kita miliki, kalau kita nggak punya waktu, wafat kita, apa gunanya badan kita sehat? Mati mendadak kita, akan tidak. Maka waktu, meskipun seorang miskin, kalau dia punya waktu, dia bisa menjalani mencari kebahagiaan yang lain. Orang sakit, separah apapun sakitnya, ketika dia masih memiliki waktu, dia masih bisa mencari kebahagiaan yang lain, dia masih bisa menghibur dirinya. Tapi kalau orang sudah tak punya waktu, sudah, yang tersisa adalah penyesalan. Maka dikatakan, waktu anfasu ma unita bihifdhihi. Sesungguhnya waktu yang engkau miliki adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup. Wa arahu ashabu ma'alaika ya tayyib. Tapi sayangnya kata beliau rahimahullah, sesuatu yang paling berharga ini aku melihat dia paling mudah untuk kalian sia-siakan. Waktu itu adalah yang paling berharga yang kalian miliki. Tapi entah kenapa aku melihat bahwa yang paling berharga ini itu paling mudah kalian sia-siakan dalam kehidupan kalian. Orang punya perhiasan, punya emas, apalagi emas kami harganya gila-gila, pergramnya naik menyentuh harga 2.500.000 hari ini. Padahal awal bulan kemarin masih 1,8. Itu gak akan sia-siakan. Gak mungkin orang punya emas batangan berkilo-kilo ditebak dijemur gitu saja di halaman rumah di pinggir jalan, itu gak mungkin. Kenapa? Kan dia tahu itu berharga. Apalagi zaman sekarang. Bahkan sebagian toko emas itu tutup, gak mau jual perhiasan. Kenapa? Karena takut. Ini berharga buat mereka. Mereka gak tahu bagaimana, gak tahu perkembangan nanti emasnya akan seperti apa. Maka mereka tahan stok emas buat diri mereka. Kenapa? Karena mereka tahu itu berharga. Oleh karena gak mungkin mereka sia-siakan. Sedangkan kata Al-Imam Al-Wazir As-Salih Al-Hubairah, dia katakan, Allah, kalian punya waktu dan itu yang paling berharga dalam kehidupan kalian. Tapi kenapa banyak di antara kita yang bermudah-mudahan dalam menyanyiakan waktunya. Allah Ta'ala Bismillah Al-Hibah. Inilah bayan-bayan nasihat yang dituliskan, disusun oleh Syekh Salih bin Abdullah bin Ahmad Al-Utsaimin hafizahullah. Alhamdulillah kita selesai pada ringkasan-ringkasan yang penuh dengan hikmah. Sebenarnya ada penutup dari beliau, namun intinya beliau sangat menasihati kita bahwa perkara menuntut ilmu ini penting dalam kehidupan kita. Sesungguhnya ilmu tersebut akan menjadi kebahagiaan untuk kita di dunia maupun di akhirat. Panjang urusannya, panjang perjuangannya, namun hal tersebut perlu kita perjuangkan. Apapun rasanya, apapun kepedihannya, namun ilmu adalah suatu kebahagiaan yang paling besar dalam kehidupan kita. Oleh karena jamaah sekalian, ini bisa sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini atau sudah masuk waktu siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah, alhamdulillah dari nikmat kita yang salihah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kita selesaikan, ya. Karena insya Allah belajar yang metode yang menyelesaikan satu kitab itu lebih manfaat dibandingkan hanya kajian-kajian penelitian. Oleh karenanya insya Allah setelah ini kita pun akan mengambil satu kitab yang ringan-ringan dan ringkas saja sebagai pelajaran buat kita di kemudian hari. Semoga hal tersebut bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya maaf yang berada dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah maka kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum ditutup, kira-kira bahasan apa yang perlu kita bahas setelah ini? Apakah tafsir atau hadis? Kita bahas tafsir Juz Amma yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atau hadits arba'in karyanya Imam Nawawi, atau Riyadhus Shalihin karyanya Imam Nawawi juga, atau yang lainnya terserah. Nanti mungkin bisa didiskusikan oleh para jamaah di grup kajiannya, nanti di grup kalian dan mengaji didiskusikan kira-kira apa yang mau kita bahas.
Karena insya Allah subhanahu wa ta'ala setelah ini kita akan bahas kitab-kitab lagi yang mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.